Selamat siang buat anak-anak kami kelas 11 TKR yang pada saat ini sedang melakukan pelajaran online. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ya, supaya pelajaran yang saya berikan dapat kalian terima dengan baik. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa kita mulai. Amin, doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, ya, silakan anak-anak kami mengabsen dulu dari link yang sudah Bapak berikan juga di Classroom ini. Oke, kita mulai saja. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah memberikan materi berupa PDF dan juga PowerPoint. Jadi pada saat ini saya mau menjelaskan melalui video. Bapak harap kalian sudah membaca materi yang sudah saya berikan kemarin. Kita tinggal jelaskan saja. Oke. Jadi materi kita yang pertama itu mempunyai kompetensi dasar, yaitu menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuannya, dan kompetensi dasar untuk praktiknya atau keterampilannya adalah merawat secara berkala sistem kelistrikan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi kita ada 4. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan kegunaan sistem penerangan pada kendaraan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam lampu. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan reflektor kaca bias pada sistem penerangan kendaraan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan aturan penggunaan maupun penyetelan tinggi lampu utama. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita masih membahas yang nomor 1 indikatornya, yaitu siswa mampu menjelaskan kegunaan sistem penerangan pada kendaraan. Pada peraturan perundang-undangan lalu lintas nomor 22 tahun 2009 mengatakan, perlengkapan kelistrikan bodi standar yang harus dipenuhi dalam kendaraan bermotor baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat adalah: yang pertama, perlengkapan kelistrikan bodi sistem penerangan. Yang kedua, perlengkapan kelistrikan bodi sistem tanda. Dan yang ketiga, perlengkapan kelistrikan bodi sistem penghapus kaca. Dan yang terakhir adalah perlengkapan pengamanan kelistrikan bodi. Jadi yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana sistem penerangan pada kendaraan, sistem tanda, penghapus kaca, dan kelistrikan bodi juga. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu sistem kelistrikan itu bagaimana, ya. Sistem kelistrikan yang pertama itu ada suplai arus, ada sumbernya, yaitu dari baterai, yang mana baterai itu menyimpan arus DC sebesar 12 volt. Inputnya itu melalui saklar atau tombol. Outputnya itu bermacam-macam, mulai dari lampu, audio, power window, aksesoris, dan lain-lain. Untuk kontrolnya, untuk sistem kelistrikan tidak semua memang menggunakan kontrol. Jadi kontrol yang dimaksud di sini adalah sensor-sensor, ya. Dan yang selanjutnya itu adalah wiring harness atau kabel dan juga konektor. Ya, jadi sistem inilah yang ada di sistem kelistrikan, mulai dari suplai arus, input, outputnya, kontrolnya, dan kelistrikan kabelnya. Selanjutnya, mari kita lihat fungsi dari sistem kelistrikan pada mobil. Secara umum, sistem kelistrikan mobil itu berfungsi untuk menunjang sistem utama pada mobil, juga ditunjukkan untuk menunjang sistem keselamatan saat berkendara. Nah, yang dimaksud di sini untuk sistem utama, yaitu sebuah mesin itu akan bisa hidup, akan bisa beroperasi ketika adanya sistem pengapian. Nah, sistem pengapian ini diambil dari mana? Dari kelistrikan mobil. Dan yang kedua, keselamatan saat berkendara. Coba kita bayangkan, kita membawa mobil pada malam hari, yang pasti gelap, tidak ada lampu pada mobil tersebut. Otomatis kita akan kecelakaan.
bahkan akan melukai orang lain. Karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Dan juga kita akan ditabrak dari belakang. Pada saat kita mengerem atau memperlambat laju kendaraan kita, mobil atau kendaraan yang ada di belakang itu tidak tahu bahwasanya kita sedang memperlambat laju atau juga menghentikan laju kendaraan karena tidak ada lampu rem. Otomatis kita akan ditabrak. Ya, itulah fungsi secara umum. Dan fungsi lainnya, sistem penerangan itu untuk memberikan pencahayaan terhadap jalan ke si pengemudi. Dan fungsi yang terakhir adalah sistem penerangan mobil itu sebagai aksesoris untuk mempercantik tampilan mobil. Oke? Nah, kita mau melihat macam-macam sistem penerangan pada mobil. Yang pertama itu adalah lampu utamanya. Lampu utama itu ada lampu kepala atau headlamp. Lampu kepala di sini merupakan lampu penerangan utama yang berfungsi untuk menerangi jalan agar pengemudi mobil bisa jelas melihat arah jalan. Dia bisa melihat kondisi di depannya, apakah ada lubang, apakah jalan itu mau berbelok ke kanan atau jalan itu mau berbelok ke kiri. Nah, itu bisa kita lihat ketika ada lampu penerangan, yaitu lampu utama mobil. Nah, untuk lampu kepala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah lampu dekat atau low beam. Nah, untuk lampu dekat ini seperti namanya mempunyai jangkauan cahaya yang lebih pendek. Lampu dekat ini mempunyai daya yaitu sebesar 55 watt. Dan biasanya lampu ini berwarna putih ataupun juga kuning. Ya, umumnya sih kuning. Kalau yang putih itu sudah menggunakan lampu LED. Dan yang pastinya lampu ini dia terletak di depan kendaraan, bukan di belakang ya. Nah, fungsi daripada lampu dekat ini atau lampu pendek ini yaitu untuk menerangi kendaraan saat kendaraan itu bersimpangan ya, atau mobil kita itu berjumpa dengan mobil yang lain ya. Jadi jangan menggunakan lampu panjang karena akan silau. Oke. Nah, lampu pendek ini diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi itu maksimal 2. Ya, 1 nggak boleh. Ya, maksimal 2, tapi 1 tidak boleh. Nah, lampu pendek ini itu biasanya digabung dengan lampu panjang, dalam artian jenis lampunya ini mempunyai 2 filamen ya, 2 filamen. Selanjutnya ada lampu jauh atau high beam. Ya, seperti namanya, lampu ini mempunyai jangkauan cahaya yang lebih jauh. Lampu jauh ini memiliki daya sampai 60 watt, berarti hanya beda 5 watt dengan lampu pendek tadi ya. Lampu ini sama ya seperti yang tadi, warnanya ada yang putih, ada yang kuning. Posisi lampu ini juga sama seperti lampu pendek tadi, berada di depan atau di muka mobil. Jumlah maksimal yang diperbolehkan untuk lampu jauh ini adalah 4. Ya, minimalnya 2, maksimalnya 4, minimalnya 2. Nah, penggunaannya sendiri yaitu untuk menerangi jalan terutama di malam hari atau siang hari ketika suasana berkabut tebal ataupun asap tebal pada pagi atau siang hari, sehingga jarak pandang pengemudi itu pendek kalau ada kabut. Nah, lampu panjang ini juga biasanya digunakan pada malam hari ketika jalanan berliku agar kendaraan yang ada di depan kita jauh di sana bisa melihat bahwasanya ada kendaraan lain yang hendak berjalan. Dan yang ketiga adalah lampu blitz atau lampu dim. Ya, orang sering sebutnya ini adalah lampu tembak. Nah, lampu dim ini berfungsi sebagai pengganti isyarat klakson atau memberi tanda apabila mau mendahului sebuah mobil.
ya, jadi seperti tanda saja. Dayanya sama dengan lampu jauh, yaitu 60 watt, warnanya kuning ataupun putih. Jadi sebenarnya memang lampu dim ini adalah lampu jauh atau lampu panjang, hanya saja saklarnya itu dibedakan. Nanti ketika kita menginstalasi, kita akan belajar bagaimana rangkaian lampu pendek, lampu jauh, dan lampu dim. Ya, satu lampu dia punya 3 fungsi. Selanjutnya, ketiganya bisa dipakai dalam kondisi yang berbeda, seperti yang saya bilang ya, tiga fungsi dia, ya, satu lampu 3 fungsi. Lampu dekat digunakan pada daerah pemukiman yang ramai, sementara lampu jauh digunakan saat mobil melintasi daerah yang sepi atau cepat, dan lampu blitz untuk memberi isyarat kepada pengemudi lain. Nah, kita bisa lihat di gambar yang saya tampilkan. Untuk lampu jauh, ya, jaraknya itu sekitar 100 meter. Ya, jika kita nyalakan lampu jauh, maka cahayanya akan memberikan sejauh 100 meter. Untuk lampu pendek itu kira-kira 40 meter. Ya, dan itulah yang saklar dimnya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi satu lampu ada 3 jenis lampu yang bisa dinyalakan. Itu hanya dibedakan melalui sebuah saklar atau switch. Selanjutnya adalah lampu kabut atau fog lamp. Jadi pada dasarnya sama seperti lampu kepala, dia berada di depan juga, ya. Namun lampu kabut ini itu diletakkan tepat di bagian bumper, ya, bumper bagian bawah agar berdekatan dengan jalan. Lampu ini sesuai namanya ditujukan untuk menembus, ya, menembus kabut yang menyelimuti jalan. Biasanya ini di jalan-jalan pegunungan, ya. Jadi lampu ini memiliki daya sebesar 50 watt. Jumlah maksimal yang diperbolehkan itu adalah 2 buah lampu bulat, 2 buah lampu kabut maksud saya, ya. Nah, intensitas lampu tidak seterang lampu kepala, ya, karena bisa kita lihat wattnya saja 50, ya, 50 watt. Intensitas lampu tidak seterang lampu kepala, tapi karena letaknya berdekatan dengan permukaan jalan, maka lampu ini mampu menembus kabut hingga menambah jarak pandang beberapa meter. Ya, jadi sangat membantu, ya, lampu kabut ini. Lampu kabut juga tidak hanya ada di bumper, ya. Kadang juga lampu kabut ini berada di bagian belakang, ya, untuk memberi tanda, ya, memberi tanda pada kendaraan yang berada di belakang kita bahwasanya di depannya itu ada sebuah mobil. Oke. Inilah gambar dari lampu kabut. Ya, bisa dilihat, ya. Ini memang warnanya kuning. Oke, yang ketiga itu ada DRL, ya, DRL atau Daytime Running Light. Ya, lampu ketiga itu ada lampu DRL atau Daytime Running Light. Jadi lampu ini merupakan lampu yang digunakan untuk menandai sebuah mobil agar terlihat lebih jelas oleh pengguna jalan lain, ya. Sesuai namanya, lampu ini biasanya dihidupkan pada siang hari saja. Sama halnya seperti sebuah sepeda motor di negara kita Indonesia harus dinyalakan di siang hari. Memang untuk mobil itu belum menjadi kewajiban, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tapi apabila kita nyalakan lampu utama, maka akan ada pemborosan energi. Karena lampu siang hari tak perlu terang asal terlihat bersinar. Sehingga dibuat satu lampu khusus berdaya rendah sekitar 25 watt yang dinyalakan di sini. Oke, jadi ini adalah pengganti dari lampu utama. Tadi kan kita tahu lampu utama itu sebesar 55 watt. Lampu pendek, lampu panjang sebesar 60 watt. Karena dia hanya berfungsi sebagai tanda saja, sebagai penerang, sebagai tanda di mobil ketika dia siang hari, maka dia sebesar 25 watt. Dan ini
biasanya bisa dikatakan lampu alis, ya, lampu alis mobil yang dinyalakan pada siang hari. Oke, untuk jenis lampunya itu bisa dilihat ya di slide yang saya berikan. Yang keempat itu adalah turn signal lamp atau lampu tanda belok atau orang bilang lampu sen. Nah, lampu sen ini berfungsi sebagai lampu tanda bahwa mobil itu akan berbelok arah, mau ke kanan ataupun ke kiri, ya. Jadi tujuan diadakannya lampu tanda ini yaitu untuk menghindari yang namanya miscommunication, ya, miscommunication atau kesalahpahaman antara si pengemudi di persimpangan jalan. Jadi ketika kita mau belok kanan, jangan pernah kita menyalakan lampu sen itu ke kiri seperti mama ya kan. Dia mau belok kanan, dinyalakan sennya kiri. Dia mau belok kiri, dia nyalakan sen kanan. Salah. Yang betul adalah ketika kita mau belok ke kanan, kita menyalakan sen kanan. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk lampu sen ini jenis lampunya itu biasanya lampu pijar yang mana dayanya itu kecil, sekitar 23 sampai 25 watt saja. Warnanya biasanya warna orange, ada juga yang berwarna kuning. Jadi jangan seperti anak alay ya, untuk anak-anak kami khususnya yang menggunakan sepeda motor ya, ini sama juga lampu sepeda motor dan lampu mobil. Dia menggunakan lampu sennya itu warna biru, ya. Itu salah, dia sudah tidak sesuai dengan undang-undang tadi. Jadi untuk letak lampu ini dia tidak hanya berada di depan, namun juga berada di belakang. Untuk jumlahnya itu umumnya 4 buah, 2 di depan, 2 di belakang. Ya, maksimalnya 6 buah. Ya, biasanya itu berada di kaca spion. Ya. Nah, mengapa lampu sen berkedip? Mungkin kalian bertanya-tanya, kok lampu sen itu berkedip-kedip ya? Nah, jadi kedipan pada lampu sen ini sebenarnya ditunjukkan untuk menangkap fokus siapapun yang melihatnya. Ya, jadi ketika dia berkedip, ya fokus kita akan ke lampu tersebut, kan begitu. Karena secara psikologis kita akan tertarik pada sesuatu yang dinamis. Oke? Sehingga meski lampu sen ukurannya kecil, yang mana tadi 23 sampai 25 watt itu, pengguna jalan bisa langsung menangkap sinyal bahwa ada kendaraan yang akan berbelok. Ya, paham ya? Untuk yang kelima, lampu hazard. Ya, lampu hazard ini sebenarnya adalah paduan dari lampu sen tadi. Kalau lampu sen itu hanya menyala atau berkedip ketika dia mau belok kanan, maka lampu kanan akan menyala. Lampu kiri akan menyala ketika dia mau belok ke kiri. Nah, untuk lampu hazard ini lampu kanan kiri bagian depan dan kanan kiri bagian belakang itu menyala bersama-sama. Jadi fungsi daripada lampu ini adalah sebagai lampu kondisi darurat, sehingga menginformasikan ke pengguna jalan lain untuk lebih berhati-hati dan memberi prioritas ke mobil tersebut. Contohnya lampu yang kendaraan yang sering menggunakan lampu ini adalah ketika ada iring-iringan konvoy. Ya. Terus ketika kondisi jalan tiba-tiba rusak. Ya. Terus ketika kita lagi mogok, otomatis kita menyalakan lampu hazard. Itulah contohnya ya. Nah, lampu ini pada dasarnya seperti yang saya bilang itu satu rangkaian dengan lampu sen. Hanya saja switch-nya atau kontrol saklarnya itu berbeda, dia terpisah ya. Jadi ketika kita mau menyalakan lampu ini, kita harus menekan switch atau saklar yang berbentuk segitiga berwarna merah. Ini sering atau bisa kalian lihat di mobil. Yang keenam, reverse light atau lampu mundur ya. Lampu mundur di sini seperti namanya ya, untuk memberikan tanda bahwasanya mobil itu akan berjalan mundur. Lampu ini memiliki warna sinar kuning tapi bening ya, kuning yang bening. Daya lampunya itu sebesar 23 watt. Jumlahnya untuk maksimal lampu mundur adalah 2 buah. Posisi lampu ini yang pasti berada di
belakang bodi kendaraan. Lampu mundur ini akan hidup secara otomatis ketika tuas transmisi diposisikan pada posisi R atau posisi mundur. Oke. Yang ketujuh ada license plate light, ya, yang mana lampu ini adalah sebuah lampu plat nomor polisi. Lampu nomor plat polisi ini merupakan lampu yang digunakan untuk menyinari bagian belakang yang mana ada plat nomor kendaraan. Kalau dari depan itu jarang digunakan lampu plat nomor karena memang sudah terang kan. Nah, jadi biasanya ini mempunyai besar daya itu 5 sampai 10 watt. Warnanya berwarna kuning agak bening sama seperti lampu mundur tadi, hanya beda watt. Jumlah maksimalnya itu ada 2 ya pada lampu plat ini. Sakral lampu plat ini dihubungkan secara seri dengan sakral lampu utama. Jadi ketika kita menyalakan lampu utama atau lampu kepala, maka lampu plat ini akan ikut menyala secara otomatis. Ya, gambarnya bisa kita lihat di slide. Selanjutnya ada lampu tail atau lampu ekor. Dari namanya saja kita tahu bahwasannya ini berada di belakang. Jadi lampu ini yaitu untuk menandakan bahwasannya ada mobil, ya. Yang ke-8 selanjutnya tail lamp atau lampu ekor. Ini seperti namanya digunakan untuk menunjukkan kepada mobil yang ada di belakang kita bahwasanya di depannya itu ada mobil lain, kan begitu. Daya yang digunakannya tidak besar, hanya 15 watt saja. Berwarna kuning agak bening dengan mika penutup lampu itu berwarna merah. Sehingga jenis lampu ini digabungkan. Jadi lampu ini digabungkan dengan lampu rem sehingga lampu ini sama seperti lampu kepala mempunyai 2 filamen lampu. Jadi lampu yang 15 watt itu pada lampu ekor atau lampu belakang. Untuk lampu rem itu beda lagi wattnya, ya. Biasanya ya lebih terang yang lampu rem. Lampu ini akan bersinar berwarna merah saat lampu kota dinyalakan. Hal ini secara otomatis meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan yang berada di belakang sehingga kecelakaan bisa dihindari, ya. Juga sebagai lampu tanda bahwasanya ada kendaraan di depan pengendara lain itu sedang berjalan. Yang ke-9 itu adalah stop lamp atau lampu rem. Seperti namanya, lampu ini berfungsi untuk memberikan tanda bahwasanya mobil yang dikendarai di depan kita itu sedang melakukan pengereman. Lampu ini akan otomatis menyala saat pedal rem itu diinjak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, lampu rem ini menyatu dengan lampu kota atau lampu belakang. Ketika lampu belakang tadi dayanya sebesar 15 watt, yang ini sebesar 23 sampai 25 watt, ya. Posisi lampu rem ini itu biasanya bersamaan dengan posisi lampu mundur dan lampu sen, ya. Namun ada beberapa mobil menambahkan posisi lampu rem pada bagian atas mobil atau visor mobilnya, bagian atas yang sering kalian lihat. Jumlah lampu rem ini maksimal 3 buah, minimalnya 2 buah. Lampu rem ini berfungsi untuk memberikan isyarat kepada kendaraan lain yang berada di belakang bahwasanya mobil sedang memperlambat laju kendaraan di depannya atau tidak berhenti, ya. Jadi ketika orang udah memberikan lampu tanda lampu rem, jangan pula kita ikut ngegas, tapi juga harus ikut memperlambat laju kendaraan, ya, agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Dan yang ke-10 atau lampu yang terakhir itu adalah cabin light atau lampu kabin, ya. Setiap mobil pastinya dilengkapi dengan yang namanya penerangan interior. Pada lampu kabin ini intensitas cahayanya yang pasti rendah agar tidak menghalangi atau menyilaukan pandangan pengguna jalan di belakang kita, yaitu sekitar 5 sampai 10 watt. Biasanya ini berwarna kuning ataupun bening.
Fungsi utamanya ya hanya untuk memberikan pencahayaan ke pengemudi atau siapapun di dalam pada saat mobil itu berjalan di malam hari. Tapi ketika mobil berjalan, lampu kabin ini harus dimatikan agar yang namanya kecelakaan karena silau itu tidak terjadi. Jadi kapan lampu kabin ini dinyalakan? Ya ketika mobil berhenti, kita mau mengambil barang atau apapun itu dari dalam mobil, ya ini otomatis kita akan nyalakan ya. Oke, untuk pertemuan kita saat ini saya selesaikan atau saya akhiri sampai di sini ya. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi apa yang saya berikan pembelajaran melalui video ini, kiranya anak-anak kami sekalian yang berada di rumah yang menyimaknya itu dapat mengerti, dapat paham ya apa saja lampu yang ada pada mobil. Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya, atau jangan bingung ketika kita nanti mau merangkai ya, karena nantinya pasti kita larinya ke merangkai lampu. Jadi kita tidak akan tahu merangkai lampu ketika kita tidak paham atau belum paham lampu-lampu apa saja yang ada di mobil. Jadi kita harus lebih paham dulu lampu-lampu apa yang ada di mobil, kemudian kita bisa melanjutkan ke penginstalasian dan juga memberikan pengamanan pada lampu-lampu tersebut. Oke. Nah, untuk tugasnya ya, silakan anak-anak kami meringkas materi yang sudah saya berikan ya, baik melalui video ini ataupun dari materi yang berbentuk PDF atau PowerPoint yang sebelumnya sudah saya berikan kepada kalian ya. Dan coba setelah kalian meringkas, tugas yang kedua adalah menggambarkan posisi lampu pada kendaraan. Ya, saya ulangi, tugas keduanya menggambarkan posisi lampu-lampu pada kendaraan, yaitu mobil. Jadi kalian menggambarkan bagian depan mobil, bagian samping mobil, dan bagian belakang mobil. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di bagian depan itu ada lampu-lampu apa saja, kan begitu. Itu nanti kalian tandai, kalian berikan nama. Di samping juga pastinya ada juga lampu kan, contoh di lampu sen. Oke. Lampu sen ada juga di bagian samping, yaitu kaca spion. Bagian belakang juga ada lampu. Ada lampu kota tadi kan, ada lampu plat nomor kendaraan, lampu rem, lampu mundur. Nah, itu nanti silakan kalian gambarkan dan berikan warna ya. Kalian krayon, kalian warnai, paham ya? Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa supaya apa yang telah kita pelajari itu dapat kita terima dengan baik. Dan juga jangan lupa berdoa untuk COVID-19 ini segera hilang dari Ibu Pertiwi kita ya, dari Indonesia ini, supaya kita bisa langsung tatap muka belajarnya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ketika kalian mau keluar rumah, tetap jaga jarak dan gunakan masker. Oke, mungkin itu saja. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Selamat sore, selamat belajar untuk anak-anak kami. Salam sehat.